Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku semua yang ada di Makassar, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik ya. Maksud Bu Sarah bukan cuma di Kota Makassar ya, tapi di seluruh Sulawesi Selatan. Semoga kita selalu sehat dan baik ya. Baiklah, alhamdulillah hari ini kita akan belajar kembali matematika bersama saya Bu Sarah Nurul Latifah. Oke, semuanya salam generasi smart berkarakter cerdas. Oke anak-anakku semuanya, jadi hari ini kita akan kembali mempelajari materi statistika. Masih ingat ya, statistika itu segala sesuatu yang berhubungan dengan data. Mulai dari pertama, pengumpulan datanya, entah itu datanya yang dikumpulkan secara langsung dari responden berbentuk data primer, atau mungkin bisa saja data yang langsung dikumpulkan, dicari dari sumber-sumber yang sudah tersedia sehingga menghasilkan data sekunder. Nah, setelah pengumpulan data kita juga ada yang namanya proses pengorganisasian atau pengelompokan data yang bisa saja dengan menggunakan torus atau misalkan tabel distribusi frekuensi. Selain itu, di statistika kita juga belajar bagaimana sih cara menyajikan data-data tersebut ke dalam bentuk misalnya diagram batang, diagram lingkaran, atau mungkin dalam bentuk line gitu atau garis gitu ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar bagaimana cara untuk menganalisis data-data tersebut. Maka dari itu, hari ini dengan Bu Sarah Nurul Latifah, anak-anakku semua yang ada di Sulawesi Selatan, kita akan belajar bagaimana cara mencari rata-rata hitung, terutama yang terkait dengan data tunggal, baik itu data tunggal dan juga data tunggal berbobot. Nah, kita masuk ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa sih tujuan pembelajaran yang kita harapkan setelah kita mempelajari materi hari ini? Nah, yang pertama diharapkan anak-anakku semua, kalian dapat menentukan rataan dari sekelompok data tunggal ataupun data tunggal berbobot. Nah, sementara tujuan kedua adalah kalian diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan rataan dari data tunggal ataupun dari data tunggal berbobot. Kalau begitu, sebelum itu kita masuk dulu ke bagian rata-rata data tunggal ya. Nah, untuk data tunggal bisa kalian lihat di layar kalian ya anak-anak semua. Jadi misalnya ada kelompok data mulai dari X1, X2, X3 sampai Xn. Ketika yang diminta adalah rataannya, maka rata-rata dari data tersebut adalah jumlah dari semua data, berarti data pertama, data kedua, data ketiga, hingga data terakhir, itu kita jumlahkan, kemudian kita bagi dengan ada berapa banyak data. Oke ya, jadi misalnya di sini datanya ada 1 sampai N, berarti kita bagi dengan banyak datanya total adalah N. Berarti dengan kata lain, bagaimana sih cara mencari rata-rata hitung data tunggal? Ya gampang saja, tinggal membagikan jumlah data dibagi dengan banyak datanya.
Oke ya? Aman ya semua anak ya? Nah, kalau begitu supaya kalian lebih paham, mungkin ada baiknya kita simak dulu contoh soal nomor 1. Oke, contoh soal nomor 1. Hitunglah rata-rata hitung dari bilangan-bilangan berikut. Apa itu? 8, 3, 5, 12, dan 10. Jadi soal nomor 1 ini ada 5 bilangan dan diminta berapakah rata-rata hitungnya. Oke ya. Nah, anak-anakku semua masih ingat ya? Tadi di slide sebelumnya kita telah tahu bahwa untuk mencari rata-rata hitung dari sekelompok data itu cukup dengan cara membagikan jumlah datanya dibagi dengan banyak datanya. Oke, jumlah data dibagi dengan banyak datanya. Nah, kalau begitu perhatikan data yang tadi di contoh soal nomor 1. Datanya itu kan sebenarnya adalah 8, 3, 5, 12, dan 10. Berarti untuk mencari rata-ratanya ya gampang saja. Cukup menambahkan 8, tambah 3, tambah 5, tambah 12, dan tambah 10. Oke, berarti rata-ratanya adalah 8 tambah 3 tambah 5 tambah 12 tambah 10. Ingat, rumus rata-rata adalah jumlah dibagi dengan banyaknya. Dan karena di sini ada 5 data ya. Ini 1, coba kita lihat 1, 2, 3, 4, 5 data. Berarti otomatis rata-ratanya adalah kita jumlahkan, kita bagikan jumlah data tersebut dengan 5. Oke, berarti sekarang waktunya untuk menghitung nilainya. Maka nilainya adalah, yuk bantu Bu Sarah menghitung ya. Kalau kalian lebih suka menghitung mulai dari mana nih? Dari 8 ke 10, dari kiri ke kanan, atau dari kanan ke kiri? Pada umumnya biasa anak-anak itu mulai menghitungnya adalah dari 8 tambah 3 tambah 5, 12, 10 gitu ya. Nah, kalau Bu Sarah sendiri itu lebih suka menjumlahkan itu dengan secara acak ya. Jadi tidak bukan acak juga sih sebenarnya, tapi maksudnya tidak berurutan dari kiri ke kanan, tetapi yang menghasilkan angka jauh lebih bulat. Maksudnya bagaimana? Contoh di sini ya, kalian lihat. 8 kalau saya tambah dengan 12 itu kan jumlahnya sama dengan 20 gitu. Jadi saya lebih suka menghitung itu dengan cara menjumlahkan yang menghasilkan angka lebih mudah dihitung gitu ya. Jadi 8 tambah 12 20, terus kita tambah lagi dengan 10 30, baru tambahkan dengan 5 35, baru tambahkan dengan 3 jadinya 38. Oke? Berarti totalnya adalah 38 atau jumlahnya adalah 38. Dan karena tadi ada 5 data, berarti 38 ini kita bagi dengan 5. Nah, berapa itu 38 bagi 5? Oke? 38 bagi 5 adalah 7,6. Oke ya? Nah, sekarang kalau begitu kita pindah ke soal nomor 2. Oke? Mudah ya, ternyata rata-rata ya. Jadi pokoknya kalau anak-anakku ketemu dengan soal rata-rata tadi gampang sekali. Cukup membagikan jumlah datanya dengan banyak datanya. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 2. Di soal nomor 2, bilangan 7, 5, 13, X dan 9 menghasilkan min senilai 10. Nilai dari X adalah berapa? Oke, jadi apa sih bedanya antara contoh soal nomor 2 dan contoh soal nomor 1? Kalau di soal nomor 1, kelima bilangannya, kelima datanya diketahui. Lantas yang ditanyakan adalah berapakah rataannya atau berapakah minnya. Sementara di contoh soal nomor 2, justru hanya 4 bilangan yang diketahui dari 5 bilangan. Diketahui berapa rata-rata yang nanti akan dicapai, tetapi satu datanya ini masih hide ya, masih tersembunyi, belum ketahuan nilainya. Nah, pertanyaan untuk contoh soal nomor 2 ini sebenarnya adalah berapa sih nilai dari X atau nilai dari data yang tidak diketahui tersebut. Oke, bisa dipahami ya. Jadi
berbalikan dengan contoh soal nomor 1. Yuk, langsung saja kita bahas contoh soal nomor 2. Silakan anak-anakku simak di layarnya bahwa di sini ada beberapa kelompok bilangan, ada 5 ya. 7, 5, 13, X, dan 9. Dan kelima bilangan tersebut menghasilkan rata-rata sama dengan 10. Masih ingat kan? Untuk mencari rata-rata rumusnya adalah jumlah dari seluruh bilangan tersebut dibagi dengan banyak datanya. Berarti kalau gitu saya mau menghitung rata-ratanya, maka saya cukup menambahkan 7 tambah 5. Oke? Saya ulang ya. Nah, berarti kalau saya mau menghitung rata-ratanya, saya cukup menambahkan 7 tambah 5 tambah 13 tambah X tambah 9. Itu saya bagi dengan banyak datanya, yaitu 5. Berarti rata-ratanya adalah 7 tambah 5 tambah 13 tambah X tambah 9 dibagi dengan 5. Nah, di sini ada sama dengan 10. Kenapa ada sama dengan 10? Karena sudah diketahui dari soal bahwa kelima bilangan ini nantinya akan menghasilkan rata-rata sama dengan 10. Berarti jumlah bilangan tersebut kalau dibagi 5, hasil akhirnya nanti sama dengan 10. Berarti sekarang kan kita tinggal menganalisisnya ya. Yuk, bantu Bu Sarah menghitung. Nah, bagaimana lebih mudahnya tadi kita menghitung? 7 tambah 13 dulu ya. Jadi 20. Kita tambah dengan 9. 29. Kita tambah dengan 5. 34. Berarti 34 ditambah dengan satu variabel yang masih belum ketahuan nilainya, which is X. Oke. Kemudian kita bagi dengan 5, maka akan menghasilkan nilai 10. Nah, anak-anakku semua, di sini yang kita mau carikan sebenarnya adalah si X ini berapa sih nilainya? Kalau begitu berarti saya harus memastikan bahwa X-nya ini akan menjadi subjek dari persamaannya. Berarti kalau begitu kita pindahkan dulu semua selain X. Berarti yang pertama saya singkirkan adalah nilai 5 ini. Untuk menghilangkan nilai 5-nya berarti kedua ruas saya kali dengan 5. Kiri kali 5, kanan kali 5. Maka yang tersisa sebelah kiri adalah 34 ditambah dengan X. Sementara 10 kali 5 kan 50 ya. Nah, maka setelah kita simak baik-baik ini kan bisa ketahuan. 34 ditambah berapa ya? Atau 34 tambah X sama dengan 50, berarti 34 ditambah berapa ya? Yang menghasilkan nilai 50. Kalau gitu 34 tambah berapa yang menghasilkan 50? Oke. Oke, saya anggap kalian semua bersuara ya dari sekolah. Berarti nilai X-nya itu sebenarnya adalah 16. Berarti sebenarnya nilai yang tidak ketahuan itu adalah 16. Maka 7 tambah 5 tambah 13 tambah 16 tambah 9. Kalau saya rata-ratakan atau dijumlah dan dibagi dengan 5, hasilnya nanti pasti sama dengan 10. Oke, bisa dipahami semua anak-anak ya? Nah, sekarang Bu Sarah ada sedikit cara menggunakan logika ketika misalkan kita ingin mengerjakan contoh soal nomor 2 ini, tapi mungkin bisa digunakan untuk soal pilihan ganda ya, yang tidak membutuhkan prosedur dalam pengerjaannya. Oke. Bagaimana itu? Yuk coba kita menggunakan logika untuk soal ini. Nah, kalau misalkan anakku melihat di atas, di sini kan yang diminta adalah rata-rata dari 7, 5, 13, X, dan 9. Oke, ini rata-ratanya menghasilkan nilai 10. Nah, kalau misalkan saya bilang seperti ini, ada bilangan, oke, rata-rata, ada sekelompok bilangan rata-ratanya adalah 10. Artinya, kalau begitu, berarti tujuan akhirnya setiap angka ini nanti, oke, nilainya mau dijadikan 10, diratakan gitu. Jadi rata-rata artinya diratakan ya. Atau ilustrasinya begini dulu deh. Bu Sarah buat contoh dulu ya. Anggaplah misalkan ada 2 anak. Anak pertama uangnya 10.000, anak kedua uangnya 8.000. Ini kan tidak rata ya. Kalau saya mau ratakan, berarti di sini kan kelebihan uangnya adalah 2.000. Saya ambil dulu kelebihan uangnya, maka 8 di sini juga 8. Dan ada kelebihan uang 2.000 di sini. Oke, kelebihan 2.000 ini supaya rata, kan tujuannya tadi mau diratakan, mau mencari rataannya. Supaya rata,
2.000-nya ini jangan dikembalikan ke yang punya tadi, yang 10. Oke, tapi dibagi adil. 1 ke sini, anak pertama, dan 1 ke anak yang kedua. Berarti kalau begitu, 10 dan 8 ini kalau kita rata-ratakan akan menjadi 9. Kenapa? 8 plus 1, 8 plus 1. Oke, di sini 1, di sini 1. Oke, ini cara logikanya ya. Nah, coba kalau gitu berarti kita coba mengerjakan contoh soal nomor 2 tadi dengan menggunakan logika. Ingat ya, ini hanya untuk soal-soal yang tidak membutuhkan prosedur ya. Yang tidak minta prosedurnya. Tapi kalau misalkan di sekolah, misalkan kalian mengerjakan soal pilihan ganda, ya mungkin bisa dengan menggunakan cara ini. Nah, di sini dia bilang begini nak ya. Ada 5 bilangan, 7, 5, 13, X, dan 9. Dan dianggap setelah rata, nilai mereka semua menjadi 10. Gitu ya. Berarti 7 ini nanti menjadi 10, 5 juga menjadi 10, 13 juga menjadi 10, X juga menjadi 10, dan 9 menjadi 10. Oke ya. Tetapi pada kenyataannya 7 ini bukan 10. Oke, dia masih butuh tambahan 3. Dengan kata lain, X yang baru masuk ini nilainya jangan hanya 10. Kenapa? Kalau nilainya 10, tidak bisa menyumbang 3 ke angka 7. Berarti kalau begitu X ini nilainya harus lebih 3. Supaya kalau diratakan, 3-nya bisa disumbang ke 7. Menjadi 10 juga. Oke, sampai sini bisa ya? Nah, yang 5 juga kenyataannya bukan 10. Masih butuh tambahan 5. Maka X yang belum diketahui ini nilainya jangan 10 tambah 3 saja. Harus lebih 5 lagi. Supaya 5-nya bisa disumbang ke data yang kedua. Agar data kedua juga bisa menjadi 10. Kan tujuannya tadi mau diratakan tiap data menjadi 10. Nah, sementara data yang ketiga itu sudah lebih dari 10. Kalau sudah lebih dari 10, lebihnya berapa? Lebih 3. Kalau begitu, karena dia lebih 3, maka dia bisa mensubsidi 3 di nilai X. Kalau gitu, X-nya bisa kita kurangi 3. Sementara yang 9, datanya juga belum 10. Masih butuh tambahan 1 lagi. Maka X ini perlu lebih 1 data lagi. Oke, berarti kita tambah 1. Maka 10 tambah 3 tambah 5 kurang 3 tambah 1, nilainya sama dengan 16. Oke ya? Jadi, tidak perlu mengerjakan dengan cara mencakar kan? Kalian bisa menggunakan logika dan ini bisa kalian hitung secara langsung di kepala kalian. Nah, tapi ingat, ini jangan digunakan untuk soal yang prosedural. Ini mungkin bisa anak-anakku gunakan pada saat kalian misalnya mengikuti tes pilihan ganda atau misalkan tanya jawab ya yang tidak membutuhkan prosedur, ini mungkin bisa kalian gunakan. Oke anak-anakku, sekarang kita langsung masuk saja ke contoh soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3, oke, di sini datanya jauh lebih banyak dibandingkan di contoh soal nomor 1 dan 2. Oke, jadi yang ditanyakan sama dengan contoh soal nomor 1. Apa itu? Hitunglah rata-rata hitung dari bilangan-bilangan berikut. 536, 545, 28, 654, 83, 45, 48, 254. Silakan hubungi saya di nomor berikut, bukan ya? Oke, jadi yang diminta di contoh soal nomor 3 adalah berapa sih rata-rata dari sekelompok bilangan di atas? Oke ya? Nah, coba kita cek. Oke, untuk contoh soal nomor 3 tentu sama, kita masih menggunakan rumus yang sama bahwa rataan hitung itu adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Berarti yang pertama kita jumlah dulu, kemudian kita bagi dengan banyaknya. Berarti kan kalau saya mau jumlah di sini tadi datanya ada 5, 3 dan seterusnya kita jumlah, kemudian kita bagi dengan seluruh data. Karena ada 20 data berarti tinggal dibagi dengan 20. Oke ya? Yuk kita hitung bersama. Nah, kalau Bu Sarah tadi masih ingat ya prinsipnya kalau saya mau menghitung, saya lebih pilih untuk
menjumlahkan yang bisa menghasilkan puluhan dulu atau angka yang lebih mudah saya hitung. Gitu. Jadi saya tidak dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, tapi mengelompokkan angka yang bisa menghasilkan angka yang lebih mudah saya hitung. Contoh misalnya ya, 5 tambah 5 10, tambah 5 15, tambah 5 20, tambah 5 lagi 25, tambah 5 30. Oke? Jadi jumlahnya adalah 30. Nah, mana lagi nih? 8 tambah 2 10. 8 tambah 2 10 lagi. Oke? Jadi 20. Ada lagi 6 tambah 4 10 lagi, 30. 6 tambah 4 10 lagi, 40. Oke? Nah, sampai situ dulu deh. 40. Baru kita tambahkan sisanya. 3 tambah 3 6, tambah 4 10, tambah 8 18, tambah 4 22, tambah 4 lagi 26. Oke? Karena jumlah datanya, banyak datanya adalah 20, maka hasilnya nanti kita bagi dengan 20. Berapa ya? 30 tambah 40 tambah 26? 96. Kalau kita bagi 20, ini sama saja dengan 9,6 bagi 2. Berapa itu? 4,8. Oke ya? Bisa ya? Jadi, mulai dari contoh soal 1 sampai contoh soal nomor 3, intinya kalau mau menghitung rata-rata ya cukup menjumlahkan semua data, kemudian kita bagi dengan banyak datanya. Oke, bisa kita pindah ke langkah selanjutnya ya. Nah, sekarang di slide berikutnya, di sini Bu Sarah menyajikan cara yang kedua. Kenapa? Karena ternyata ada beberapa bilangan, meskipun datanya tunggal, tapi ternyata ada data yang sama yang munculnya tidak sekali. Contoh, 5-nya tadi nggak sekali ya, dia munculnya 6 kali. Maka cara kedua yang bisa kita lakukan adalah mengelompokkannya dengan cara mengurutkannya terlebih dahulu. Oke, kalau misalkan kita mengurutkan data tersebut, maka di sini kita akan ketahui bahwa sebenarnya 2-nya muncul 2 kali, ada juga 2 kali angka 3, ada juga 5 kali angka 4, 6 kali angka 5, 2 kali angka 6, dan 3 kali angka 8. Oke, berarti kan saya tidak perlu menjumlahkannya satu persatu ya. Saya cukup untuk mencari jumlahnya, ya saya cukup mengalikannya saja. 2 muncul 2 kali ya 2 kali 2. Oke, 3 muncul 2 kali ya 2 kali 3. 4 muncul 5 kali ya 5 kali 4 dan seterusnya. Berarti rata-ratanya adalah 2 kali 2 tambah 2 kali 3 tambah 5 kali 4, 6 kali 5, 2 kali 6 tambah 3,8. Kita bagi dengan banyak datanya. Banyak datanya tinggal kita hitung berapa frekuensinya atau berapa kali angka tersebut muncul. Misalnya 2-nya muncul 2 kali. Berarti frekuensinya 2. 3-nya muncul 2 kali. Frekuensinya juga 2. 4-nya muncul 5 kali, frekuensinya 5. 5-nya muncul 6 kali, frekuensinya 6. 6-nya muncul 2 kali, frekuensinya 2. 8-nya muncul 3 kali, frekuensinya 3. Maka banyak datanya adalah 2 tambah 2 tambah 5 tambah 6 tambah 2 tambah 3. Yang mana yang sudah kita ketahui tadi ya, bahwa jumlahnya adalah 20. Berarti kalau gitu rata-ratanya berapa nih? Rata-ratanya adalah 96 dibagi dengan 20 atau berapa tadi? 4,8. Oke, jadi sama saja ya dengan cara sebelumnya, tetapi setidaknya di cara kedua ini kita tidak perlu menjumlahkannya satu persatu, tapi cukup dengan cara mengelompokkan data yang sama, oke, dengan menghitung bobotnya. Oke, ingat mengelompokkan data-data tunggal tersebut dengan menghitung bobotnya. Oke, berarti dengan kata lain kita bisa merumuskan sebuah rumus untuk data yang berbobot ini. Untuk contoh soal nomor 3, kalau seandainya data pertama ini saya misalkan X1, data kedua saya misalkan frekuensinya saya misalkan dengan F1, berarti dan seterusnya ya sampai data ke-6, berarti rumus untuk mencari rata-ratanya kan begini. Kalikan setiap data dengan frekuensinya, begitupun data kedua dengan frekuensinya, sampai data terakhir dengan frekuensinya,
kita bagi dengan jumlah semua data atau jumlah semua frekuensi. Oke, maka untuk contoh soal nomor 3 ini bisa mengarahkan kita ke rumus tentang rataan hitung data tunggal berbobot. Yaitu rata-rata hitung data tunggal berbobot adalah F1X1 tambah F2X2 sampai data terakhir dibagi dengan jumlah seluruh frekuensi. Intinya tetap saja sama, bahwa rata-rata itu adalah jumlah seluruh data kita bagi dengan banyak seluruh data. Yaitu itu aja juga pokoknya. Jadi ketika anak-anakku mau mencari rata-rata, ya itu aja rumusnya. Apa itu? Jumlah semua data bagi dengan banyak datanya. Bisa dipahami ya? Nah, berarti sekarang coba kita pindah ke contoh soal selanjutnya. Nah, di contoh soal selanjutnya bisa kalian lihat di layar kalian. Jadi, ada sebuah pabrik yang mempekerjakan 100 orang pekerja. 60 orang pegawai tetap, gajinya 200.000 per hari. Sementara 40 orang pegawai honorer, gajinya 100.000 per hari. Tidak sama ya gajinya ya. Pertanyaannya adalah, berapakah rata-rata gaji harian yang dikeluarkan pabrik untuk setiap orang? Nah, kalau seandainya kita menggunakan rumus rata-rata data tunggal yang pertama, maka tentu ini akan panjang sekali. Tidak mungkin saya akan menambahkan 200.000 tambah 200.000 sampai 60 orang. Ditambah lagi 100.000 tambah 100.000 sampai 40 orang. Jadinya akan lama sekali. Karena ada 100 orang yang akan kita tambah, berarti ada 100 data. Kalau begitu lebih baik untuk contoh soal 4 ini kita menggunakan rumus rataan yang kedua, yaitu rata-rata untuk data tunggal berbobot ya. Nah, caranya bagaimana? Jadi tadi Bu Sarah sudah sampaikan bahwa untuk menghitung rataannya kita tinggal mengalihkan setiap data dengan frekuensinya. Jadi soalnya tadi bilang begini nih. Ada 60 orang yang gajinya 200.000. Ini dalam satuan K ya, 200.000. Saya perpendek supaya tidak memperkecil, mengurangi yang mau ditulis di papannya ya. Kemudian ada 40 orang yang gajinya 100.000. Ini anggap aja 100.000 ya. Pertanyaannya adalah berapakah rata-ratanya? Masih ingat tadi ya, untuk mencari rata-rata cukup mengalihkan data tersebut dengan frekuensinya. Karena 200.000 itu untuk 60 orang, maka jumlahnya adalah 60 orang kali 200.000. Karena yang bergaji 100.000 ada 40 orang, maka jumlah datanya adalah 40 orang kali 100.000. Ini anggap saja dalam satuan ribu ya. Kita bagi dengan jumlah seluruh data. Banyak seluruh data. Yang bergaji 260 orang, yang bergaji 140 orang. Artinya kan banyak datanya atau total frekuensinya ada 100 orang. Berarti rata-ratanya adalah 60 dikali 2, 200, itu adalah 12.000. Di sini sebenarnya 12 juta ya. Ditambah dengan 40 kali 100 itu 4.000, ini sebenarnya adalah 4 juta ya. Dibagi dengan 100. Maka 12.000 tambah 4.000 itu adalah 16.000 yang kalau kita bagi dengan 100 berarti hasilnya adalah 160K atau 160.000. Ya. Bisa dipahami anak-anak semua ya. Jadi kalau misalkan kalian ketemu dengan data yang banyak kembarannya atau datanya sama tapi ada bobotnya atau frekuensi munculnya lebih dari 1, lebih baik kalian mencari rata-ratanya dengan menggunakan rumus rataan hitung data tunggal berbobot atau dengan cara mencari jumlahnya dengan mengalihkan setiap data dengan berapa kali dia muncul atau berapa frekuensinya. Saya harap kalian bisa paham sampai sini. Baiklah, supaya kita lebih mantap lagi, mari kita lihat contoh selanjutnya. Nah, contoh soal 5.
pada sekelompok data yang rata-ratanya 11, ditambahkan data baru lagi. Berarti dimasukkan satu data lagi yang besarnya 29. Sehingga yang tadinya rata-ratanya 11 berubah menjadi 13. Pertanyaannya adalah, yang rata-ratanya 11 itu tadi datanya asalnya banyaknya ada berapa data ya? Oke ya. Jadi coba saya saya gambarkan ulang apa maksud pertanyaannya. Jadi tadinya ada sekelompok data yang saya tidak tahu berapa banyaknya, tapi rata-ratanya adalah 11. Oke. Kemudian berikutnya ada tambahan satu data yang nilainya 29. Sehingga sekelompok data tersebut setelah ditambah satu orang tadi, satu data tadi ya, rata-ratanya berubah menjadi 13. Pertanyaannya adalah, kalau begitu awalnya tadi banyak datanya sebenarnya berapa sih? Oke ya. Nah, kalau gitu yuk kita coba jawab sama-sama. Atau ada yang mau coba nih? Kalau ada yang punya jawaban boleh dituliskan di kolom chatnya. Oke? Adakah? Oke, kita jawab bersama saja kalau gitu ya. Nah, sekarang coba kita simak kembali. Seperti yang Bu Sarah sampaikan sebelumnya, rumus rata-rata gampang kok. Jumlah data bagi banyak data. Yang membedakan untuk data berbobot adalah jumlah datanya tidak perlu tambahin satu-satu. Cukup dengan cara mengalihkan data tersebut dengan berapa banyak datanya. Oke, contoh tadi ya. Pertama, ada sekelompok data yang saya nggak tahu berapa banyaknya. Anggap saja banyaknya adalah M. Oke, data tersebut katanya rata-ratanya 11. Artinya setiap data dianggap 11, 11, 11, 11 gitu ya. Berarti jumlah dari data tersebut ya 11 kali banyak munculnya. Karena banyak munculnya tadi tidak kita ketahui, kita simpulkan dengan M, maka jumlah datanya adalah 11 dikali dengan M. Atau M kali 11. Kemudian kita tambahkan lagi dengan satu data baru yang nilainya 29. Ya karena datanya cuma ada satu, berarti frekuensinya cuma satu dong. Oke? Satu yang bernilai 29. Ingat, rumus rata-rata adalah jumlah data dibagi dengan banyak data. Oke? Datanya awalnya ada M, karena nggak tahu berapa nih, apakah 10 data, apakah 5 data. Datanya awalnya ada M. Kemudian ditambahin lagi dengan satu data. Berarti kalau begitu, banyak data yang baru itu adalah M tambah 1. Saya ulang ya, jumlah datanya M kali 11 tambah 1 kali 29, sementara banyak datanya adalah M ditambah satu data yang baru. Dan ini semua akan menghasilkan rata-rata yang katanya di soal tadi akan bernilai 13. Oke? Nah, sekarang coba anak-anakku simak. Ini kan berarti kalau kita analisis, 11 kali M sama dengan 11M. 1 kali 29 sama dengan 29. Oke, untuk memudahkan berarti ini tinggal saya kalikan 13 dikali M tambah 1 ya. 13 kali M sama dengan 13M. 13 kali 1 sama dengan 13. Oke. Kemudian saya kelompokkan suku yang sejenis. 13M dikelompokkan dengan 11M, maka 13 dikurang 11 sama dengan 2M. Sementara 29 kita kelompokkan dengan 13, maka 29 kurang 13 sama dengan 16. Nah, yang ditanyakan tadi kan adalah M ya? Atau M itu tadi banyak datanya di awal. Oke? Berarti karena 2M itu sama dengan 16, maka M adalah 16 per 2, yaitu 8. Artinya apa, nak? Artinya sebenarnya ada 8 data di awal
yang rata-ratanya adalah 11. Yang ketika ditambahkan satu data baru yang bernilai 29, ternyata menghasilkan rata-rata baru sama dengan 13. Oke ya? Jadi kalau begitu, berapa sih banyak data di awal? Ya banyak data di awal adalah 8. Oke ya? Jadi rumusnya pokoknya itu aja. Rumusnya apa tadi? Jumlah data bagi dengan banyak data. Bisa dipahami? Oke ya. Kalau bisa dipahami, mari kita coba simak contoh selanjutnya. Oke ya. Contoh ke-6. Nah, kalau di contoh 6 soalnya begini. Dalam suatu kelas terdapat siswa sebanyak 21 orang. Dengan nilai rata-rata matematika adalah 6. Oke, jadi awalnya sudah ketahuan nih. Nggak kayak soal nomor 5 tadi, saya nggak tahu ada berapa data. Intinya rata-ratanya ya 11 gitu. Kalau di contoh soal nomor 6 ini sudah ketahuan. Datanya itu ada 21. Ada 21 orang. Yang masing-masing dianggap kalau kita ratakan itu nilai per orangnya adalah 6. Jadi sudah ketahuan ya bahwa dianggap ada 6, ada 21 data yang bernilai 6. Ingat ya, prinsip rata-rata artinya kita anggap tiap data itu adalah 6. Berarti ada 21 data yang nilainya dianggap 6. Ternyata dari 21 data ini atau 21 orang ini, ada satu siswa yang nilainya paling rendah. Dan karena nilainya ini mengganggu, akhirnya nilainya dikeluarkan nih. Tidak diikut sertakan. Oke, jadi dari 21 data tadi, diambil satu orang, dikeluarkan satu orang. Sehingga sekarang jumlah datanya tidak 21 lagi, tapi sisa 20. Oke, ternyata setelah bersisa 20 data atau 20 orang, rata-ratanya berubah menjadi 6,2. Pertanyaannya adalah, kalau begitu nilai siswa yang paling rendah tadi atau nilai siswa yang dikeluarkan atau tidak diikut sertakan tadi, nilainya sebenarnya berapa? Oke, nah coba kita simak di sini ya. Perhatikan perbedaan antara contoh soal nomor 5 dan contoh soal nomor 6. Kalau di contoh soal nomor 5, oke, awalnya dia tadi kita sudah tahu ya bahwa jumlah datanya ada 8 data tadi ya. Awalnya 8 data ditambah 1 data menjadi 9 data. Kalau di contoh soal nomor 6 kebalikannya. Awalnya 21 data dikeluarkan 1 data menjadi 20 data. Berarti dia prinsipnya berkebalikan ya. Kalau tadi ditambah 1 data, kalau ini dikeluarkan 1 data. Berarti meskipun kita menggunakan rumus yang sama, yaitu rata-rata sama dengan jumlah data dibagi dengan banyak data, tapi perlu anak-anakku semua ketahui, oke, bahwa yang mana yang menjadi total akhir, gitu ya, yang mana yang menjadi gabungan, gitu, oke. Di sini, walaupun 21 adalah startingnya, oke, dan dikeluarkan 1 orang, oke, sehingga menjadi 20 orang, tetapi karena rumusnya ini adalah rumus rata-rata gabungan ya, berarti kita menggabungkan antara 2 data atau 2 kelompok data, berarti kalau begitu jangan 21 yang menjadi patokan awal kita, tetapi kita anggap balik saja soalnya. Anggap saja, kan nggak apa-apa ya kita balik soalnya, anggap saja awalnya ada 20 siswa, yang rata-ratanya adalah 6,2, yang ketika ditambah dengan seorang siswa, sehingga berubah menjadi 21 orang, rata-ratanya menjadi 6. Oke, pertanyaannya 1 orang siswa itu berapa? Ya dibalik saja, sehingga kita masih bisa menggunakan rumus yang tadi, gitu ya. Berarti coba deh, awalnya ada 20 orang siswa. Berarti frekuensinya adalah 20. Ada 20 orang siswa yang rata-ratanya adalah 6,2. Gitu. Jadi kita balik logikanya ya. Jadi bukan kita keluarkan, tapi kita masukkan. Oke.
Ada 20 orang yang rata-ratanya 6,2 yang ketika ditambahkan dengan satu nilai terendah, anggaplah nilai terendahnya itu adalah X. Oke. Ini adalah jumlahnya. Oke. Maka menghasilkan rata-rata tadi katanya sama dengan 6. Ingat, rumus rata-rata adalah jumlah data dibagi dengan banyak data. Jumlah datanya adalah 20 kali 6,2 ditambah dengan satu data yang nggak saya tahu nilainya, dibagi dengan banyak data. Tadi orangnya ada 20, tambah satu orang berarti 21. Berarti banyak datanya berapa? Ya 21. Katanya jumlah data dibagi banyak data ini akan menghasilkan rata-rata sama dengan 6. Oke ya? Jadi kita balik proses berpikirnya ya. Jadi bukan anaknya tadi kita keluarkan, tapi anaknya kita masukkan. Oke? Berarti kalau begitu 20 kali 6,2 ini kan sama aja 62 kali 2 ya. Berarti 60 kali 2 120 tambah dengan 2 kali 2 berarti 124 ya. Ditambah dengan 1 kali X sama dengan X. Oke? Kemudian kita kalikan 6 kali 21. Berapa itu 6 kali 21? Oke, 6 kali 20 120, 1 kali 6 sama dengan 6. Berarti berapa sih nilai dari anak yang paling rendah tadi? Berapa sih nilai dari anak yang mendapatkan nilai terendah tadi gitu ya. Berarti kalau begitu nilai X-nya sama dengan 124 ditambah berapa yang menghasilkan 126. Berarti berapakah nilainya? Nilainya sama dengan 2. Oke ya. Jadi ternyata anak yang mendapatkan nilai terendah tadi sebenarnya nilainya adalah 2. Jadi nggak apa-apa kita balik. Jadi tidak mesti bahwa anaknya tadi harus dikeluarkan. Ya tinggal kita tukar. Anggaplah anaknya kita masukkan, maka rata-ratanya nanti akan berubah dari 6,2 menjadi 6. Oke ya. Nah, kalau begitu kita insya Allah masih bisa membahas sekitar satu soal lagi ya. Nah ini soal penutup dari Ibu Sarah. Silakan disimak baik-baik nak ya. Jadi kalau yang sebelumnya itu yang ditanyakan pada umumnya terkait rata-ratanya. Kalau sekarang yang ditanyakan apa ya? Oke, saya baca dulu. Contoh soal 7. Umur rata-rata dari satu kelompok yang terdiri dari dokter dan jaksa adalah 40 tahun. Oke. Jadi umur rata-rata dari gabungan dokter dan jaksa adalah 40 tahun. Jika rata-rata umur masing-masing jaksa dan dokter adalah 50 dan 35, artinya rata-rata umur jaksanya 50, rata-rata umur dokternya 35, maka perbandingan banyak jaksa dan banyak dokter adalah berapa? Oke? Jadi yang ditanyakan di sini bukan rata-ratanya, tetapi sebenarnya untuk mendapatkan rata-rata 40, maka jaksa yang umur 50 tahun tadi dan dokter yang umur 35 tahun tadi itu banyak dokternya dan banyak jaksanya itu harus berbanding berapa? Berapa banding berapa? Oke, sekarang kalau begitu kita masuk ke pembahasannya. Nah, di sini ya, kita masih menggunakan rumus yang sama ya. Karena kita nggak tahu berapa banyak jaksanya dan berapa banyak dokternya, anggap saja jaksanya ada sebanyak J. Oke, jaksanya tadi rata-rata umur berapa sih? 50 ya. Berarti jaksanya ada sebanyak J yang nilainya masing-masing 50. Berarti jumlah datanya adalah 50 dikali banyak jaksa. Sementara dokternya itu kita juga nggak tahu ada berapa, anggap saja deh. Nah, umur dokternya tadi rata-rata 35, berarti jumlah umur semua dokter adalah 35 dikali banyak dokternya, berarti 35 kali D. Sementara jumlah data tadi harus kita bagi dengan banyak data, ya kan? Tapi kita nggak tahu jaksanya ada berapa, dokternya ada berapa. Berarti tulis aja, jumlah datanya adalah jaksa tambah dokter. Dan ini ternyata menghasilkan nilai rata-rata yang sama dengan 40. Maka kalau kita kerjakan secara analitis diperoleh
50 jaksa tambah 35 dokter akan menghasilkan 40 jaksa tambah 40 dokter. Oke. Di sini kalau saya selisihkan 50J kurang 40J sama dengan 10J. Kemudian 40D kurang 35D adalah 5D. Maka perbandingan antara jaksa dan dokter itu adalah jaksa banding dokter. Oke, dokternya ke sebelah kiri ya. Itu sama dengan 5 banding 10. Kalau diperkecil, perbandingan jumlah jaksa dan dokternya adalah 1 banding 2. Oke ya. Nah, baiklah anak-anakku semua. Karena waktu membatasi kita semua, oke, saya rasa cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kalian, sehingga kalian bisa mengerjakan dengan baik soal yang terkait rata-rata hitung baik data tunggal ataupun data tunggal berbobot. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Generasi smart, berkarakter, cerdas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.